Bournemouth bagus banget sih guys, gila. Mereka main udah 40 menit ini imbang banget sih sama City. Nah, ada potensi, tidak bisa ini. Bisa Bournemouth ngalahin, bisa ngalahin malah. Nggak perlu. Oh, chance lagi. Oh, damn. Oke, skor sekarang sementara 1-0 di babak pertama 40 menit. Aku akan update lagi kalau ada gol. Pergantian bermain. Dari pemainnya Bournemouth. Marmus masuk. Oh enggak, Jesse Kluivert. Tolong bikin bangga timmu. Menangkan game ini. Tidak seperti bapakmu. 5 menit lagi Arsenal jadi juara. Oh, fuck. Tinggal tap in, gak gol, fuck. Recovery. Oh. Wah. Ya, tinggal 2 menit. Menit 90 guys, Tambah 6 menit, goddamn, banyak banget. City mulai desperate, main jarak jauh. Oh, tiang. Oh, gol. City, gol. Tapi harus gol 1 kali lagi sih. Dan waktu tersisa 2 menit kurang lebih. Aku nggak tahu cukup apa nggak waktunya ya. 95 menit 30 detik. Shit. Si Bournemouth ada 2 kali kesempatan buat ngegolin. Kesempatan emas lagi. Sekarang City yang lagi ngegas banget. Semut banget. Bisa, clear. Bisa. Boyman. Enggak. Aduh, goblik lah siapa itu Justin Kluivert anjir. Yes! Arsenal champions! Let's go! Arsenal champions! Arsenal Premier League champions! Penantiannya. Yes! North Londonnya lagi rame guys, lagi parade ini anjing. Terima kasih Bournemouth, permainanmu sangat bagus hari ini. Harusnya Bournemouth menang sih, jujur aja. Harusnya Bournemouth menang ini. Man City dapat draw aja, hoki banget ini. Tapi terima kasih Bournemouth. Gini kita gak perlu stres ngelihat Arsenal lawan Crystal Palace. Fans Arsenal, let's go! Gak sia-sia nih nonton pertandingannya malam ini. Pas lah ya. Dan City kan Pep Guardiola udah pengumuman kalau Pep bakalan keluar. Temenku ngechat lagi. Nikmati fans Arsenal. Kita juara Premier League. Ini yang penting menurutku sih. Ya, setelah penantian yang lama, Arsenal akhirnya juara Premier League. Setelah 3 tahun berturut-turut kita berada di posisi nomor 2 dan selalu kalah dengan City dalam perebutan gelar juara di Premier League. Akhirnya di tanggal 20 Mei ini 2026 Arsenal berhasil menang dan mengalahkan City dalam perebutan gelar juara di Premier League. Banyak campur aduk perasaan, senang, lega, dan juga rasa bangga ya sebagai fans Arsenal akhirnya bisa merasakan
gelar juara di liga yang paling kompetitif di dunia, yaitu Liga Inggris. Mungkin bagi fans yang udah lama dukung Arsenal, ini penantiannya sangat lama banget. Aku personally baru ngikutin Arsenal tahun 2019, itu sebelum COVID, dan tepat sebelum Arteta masuk dan ngikutin projectnya Arteta. Ini beruntung banget aku jadi fans Arsenal, aku merasa beruntung banget setidaknya bisa ngikutin perkembangan Arsenal mulai dari yang waktu itu bareng sama Unai Emery kita keluar dari semua liga Eropa, terus bareng Arteta mulai recover dikit-dikit posisi 8, terus habis gitu paling deket kita akhirnya bisa ngerasain Champions League. Itu juga waktu itu aku ngerasa seneng banget Arsenal bisa masuk ke Champions League dan berkompetisi di Champions League. Rasanya kayak masuk ke kompetisi yang buat tim besar-besar aja. Ngerasain first trophy bersama Arsenal sama Arteta di FA Cup dan di Community Shield, itu juga aku merasa bangga banget. Sekarang lebih banyak banget lagi perasaan yang kurasain bareng Arsenal, ditambah lagi penantian yang udah lama banget, udah 6 tahun berarti anggapannya Arsenal terakhir pegang trofi, karena di domestik pun kita nggak ada yang menang sampai momen hari ini menang di Premier League. Dan tanggal 30 Arsenal bisa menambah trofinya lagi di UCL. But for now, campur aduk semua perasaan fans Arsenal. Mari kita sama-sama rayakan kemenangan Arsenal dan kemenangan kita bersama di Liga Premier League. Aku lihat banyak banget video di IG yang udah kesebar, kayak video behind the scene-nya Arsenal, tim Arsenal yang nonton pertandingannya Man City sama Bournemouth. Itu kayak seru banget sih rasanya. Sebagai fans Arsenal ini mungkin yang paling kerasa, yang udah cukup lama juga jadi fansnya Arsenal, itu rasa kekeluargaannya sih. Rasa kekeluargaan di tim, di staff, di seluruh fans Arsenal juga di London atau di yang luar negeri, di luar London. Itu rasa banget kebersamaannya. Dan ini kita perlu atributkan ke Arteta. Kita harus terima kasih ke Arteta karena berkat usahanya selama 6-7 tahun terakhir ini dia berhasil merombak Arsenal dari bawah sampai atas. Mulai dari dressing room, mulai dari pemain-pemain yang ada di dalam Arsenal yang toxic dikeluarin semua, ganti dan memperbaiki culture-nya menjadi kembali ke Arsenal yang jaya dulu seperti di zaman tahun 2000-an. Bikin gebrakan yang cukup menyeleneh, tapi ternyata dilihat dipikir-pikir lagi kita nggak bisa menilai atau mengukur apa yang dilakukan Arteta hanya dengan apa ngomongnya tolak ukur juara pada saat belum juara. Contohnya kayak apa, aku yang kepikiran itu kayak di postingannya kayak Harvard ada fotonya Win, anjingnya Arsenal yang udah bareng sampai Arsenal 3 tahun ternyata. Tapi wow, itu juga tujuannya untuk meningkatkan rasa kekeluargaan di Arsenal, entah ke staff, ke pemain, atau juga bahkan ke fans yang ngelihat anjing Arsenal ini. Terus juga ya kontribusi Arteta untuk reconnect lagi sama fans waktu itu yang tahun 2020 saat lagi jelek-jeleknya. Dan ya kelihatan lah dari hasil menang ini keluarga Arsenal itu ternyata ya juga sangat besar, sangat kuat dan sangat solid.
Thierry Henry, Ian Wright yang ada di London waktu perayaan ngikutin bareng teman-teman fans Arsenal juga, langsung berada di bawah, gak ikut sama, nggak ngerayain sendiri-sendiri, ngerayainnya bener-bener sama fans. Dan banyak banget mantan pemain Arsenal yang ngerayain kemenangannya Arsenal. Granit Xhaka, Hector Bellerin, terus siapa lagi ya, Alexis Sanchez aku baru aja lihat di IG. Jadi keluarga besar Arsenal ini besar banget, dan semua ini bisa terjadi karena rasaku Arteta yang ambil alih Arsenal, yang fokusnya itu bukan hanya secara teknikal di lapangan, tapi juga secara kualitas, secara nilai kualitatif di luar lapangan. Contohnya ya connect lagi dengan fans, dengan seluruh yang berkepentingan dengan Arsenal, dan berusaha untuk menciptakan rasa kebersamaan dan kekeluargaan itu. Dan mungkin satu lagi yang aku ingin mention, Saka. Ini perjalanan fans Arsenal pagi yang udah ngikutin dari masa debutnya Bukayo Saka tahun 2019 sampai jadi salah satu komponen penting di Arsenal, yang kalau kalian ingat di Twitternya Bukayo Saka 2020, "You deserve more Arsenal fans", itu gila sih. Dia bener-bener jadi representasi klub Arsenal yang mulai dari terseok dari bawah hingga sampai di titik ini. Yang selalu ada itu adalah salah satunya Bukayo Saka yang ngikuti perkembangannya. Our star boy akhirnya mendapatkan apa yang dia layak dapatkan, yaitu Premier League. Dan kontribusi juga dari semua pemain yang Arsenal saat ini, bahkan yang udah hilang di momen-momen rebuildnya Arsenal, kayak Emil Smith-Rowe, Tomiyasu, Thomas Partey, terus Ramsdale, dan masih banyak lagi yang penting banget menurutku perannya, tapi aku nggak bisa banyak sebutin di sini, pasti jadi panjang soalnya. Dan juga tim Arsenal saat ini yang sangat passionate, dan aku senang keeratannya sih sebenarnya, kelihatan keeratannya, kekeluargaannya, dan itu menurutku yang menjadi nilai lebih menjadi fans Arsenal. Dari loyalty, kebersamaan, dan kekeluargaan ini, tiga ini yang bikin klub ini jadi kerasa lebih spesial daripada klub yang lain. Dan aku merasa bangga banget menjadi salah satu fans Arsenal dan menjadi keluarga besar Arsenal. Ya, aku cuma mau nyamain perasaan gue aja sih sebenarnya, karena momen yang sangat spesial ini, dan entah kapan lagi bakal terjadi, tapi semoga kedepannya. Dan sebenarnya aku yakin sih Arteta bisa bawa Arsenal ke banyak gelar-gelar yang lebih bergengsi dan mencapai penghargaan-penghargaan yang mungkin setara sama Pep juga menurutku. Apalagi sekarang Pep sudah keluar dari City dan nggak akan dinominasi lagi oleh City di Premier League, semoga. Dan ya kita lihat aja bagaimana nanti Arteta berubah lagi di season selanjutnya, karena aku yakin Arteta bakal mengubah cara permainannya dan mungkin akan lebih balik ke filosofi sebelumnya. Soalnya emang season ini tujuan Arteta udah jelas banget, kayak do or die, kita harus menang. Makanya sedikit mungkin pragmatis atau bosen ngelihatnya, dan jujur gol Arsenal memang kelihatan banget kalau di musim ini nggak sebanyak di musim 22, 23, 23, 24. Tapi we get the job done. Kalau kalian lihat dari statnya, tim menengah ke bawah itu Arsenal semua antara menang atau draw. Dan ini yang menunjukkan konsistensi di musim ini yang nggak ada di musim sebelumnya. Dan menunjukkan sikap profesionalnya Arsenal yang nggak ada juga di musim sebelumnya, dimana tim papan bawah yang seharusnya kita bisa menang, kita sering ngejegal di musim-musim sebelumnya, tapi di musim ini nggak.
Itu yang bikin kita juara. Kekalahan Arsenal pure benar-benar dari tim yang ada di peringkat atas. Dan next, momen yang ditunggu-tunggu, tanggal 30, kita sebagai fans Arsenal bisa berharap untuk mendapatkan trofi pertama di Eropa, yaitu UCL atau Champions League. Dan ya, sebagai fans Arsenal pasti berharap untuk menang penghargaan yang paling bergengsi di Eropa ini, dan yang satu-satunya Arsenal kurang ya ini di UCL. Ya, kita siap-siap aja untuk momen itu. But for now, enjoy the win, enjoy the champion. And ya, satu kata aja sih buat fans Arsenal, sesuai dengan nama channelnya, Anti Fans Kardus Arsenal. Always dukung Arsenal, walaupun nggak tahu kalah, menang, terseok, atau lagi berjaya kayak momen ini. Satu-satunya tugas sebagai fans adalah dukung tim yang mereka sukai. Itu udah cukup menurutku. Nggak peduli kamu berapa tahun dukung Arsenal, mau lebih lama atau barusan. Tapi kalau kamu dukung dan ngikutin Arsenal bersama-sama, mulai dari kekalahannya, kemenangannya, kejayaannya, kelemahannya, pokoknya selalu bersama dengan Arsenal, then that's when you become the fan. And in Arsenal, you become part of the family. Jadi enjoy the win, dan kita dukung Arsenal waktu di Champions League tanggal 30. Semoga dia menang. Ya, see you at the final.